Gatot Kaca ini merupakan satria pilih tanding dari negara Amarta, putra tertua dari pasangan Ratu Arimbi dengan satria Jodipati, yaitu Arya Werkudara, atau yang sering disebut Raden Bima. Raden Bima sendiri merupakan anak nomor 2 dari 5 bersaudara Pandawa 5, sedangkan Ratu Arimba merupakan anak tertua dari Parbu Tremboko dari negara Pringgandani. Diceritakan kala itu, Kayangan sedang gempar dikarenakan ada penyerangan dari negara Giling Wesi, yaitu Patih Sekepu, utusan Prabu Naga Percona, yang bermaksud datang ke Kayangan untuk meminang bidadari Supraba untuk diboyong ke negara Giling Wesi, menjadi permaisuri Prabu Naga Percona. Namun niat baik Prabu Naga Percona tidak mendapatkan respon yang baik dari Batara Guru. Karena hal tersebut pun akhirnya Patih Sekepu menyatakan akan berperang kalau tidak bisa memboyong bidadari Supraba, atau kata Pen mending mati daripada pulang dengan tangan hampa. Maka terjadilah pertempuran sengit di Kayangan antara Patih Sekepu dan para dewa. Namun karena Patih Sekepu lebih unggul dalam olah kanuragan, pihak Kayangan pun terdesak dan mundur. Batara Guru memerintahkan prajurit dan dewa lainnya mundur guna menyusun siasat dan rencana. Sementara gerbang Kayangan ditutup, Batara Guru pun memanggil Batara Narada untuk menghadap. Di saat Batara Narada sudah datang, Batara Guru menyampaikan bahwa yang dapat menghentikan semua masalah keributan di Kayangan ini hanyalah satu orang, yaitu Jabang Tutuka, anak dari pasangan suami istri Ratu Arimbi dan Arya Werkudara. Untuk itu Batara Guru mengutus memerintahkan kepada Batara Narada untuk turun ke bumi, meminjam anak Bima untuk dibawa ke Kayangan. Sementara itu di kediaman Ratu Arimbi merasa sedih karena sudah 2 tahun putranya semenjak lahir tali pusarnya tidak bisa dipotong, bahkan senjata cakra Sri Krespa pun tidak bisa memotong tali pusar Jabang Tutuka. Saat itu Raden Permadi yang pada waktu itu sedang bertapa meminta senjata ampuh untuk jalan keluar buat masalah kakaknya itu. Di waktu yang sama pun Raden Arada sedang bertapa meminta senjata ampuh. Karena saking miripnya mereka hampir tidak dapat membedakan satu sama lainnya, termasuk Batara Narada. Batara Narada pun sampai. Sebenarnya Batara Narada diperintahkan Batara Guru selain untuk meminjam Jabang Tutuka, di samping itu disuruh memberikan senjata sakti Kuntawijayandanu kepada Raden Permadi TPU. Karena kemiripan mereka yang susah dibedakan, Batara Guru pun salah memberikan senjata sakti tersebut kepada Raden Arada, yang seharusnya diberikan kepada Raden Permadi. Setelah Batara Narada tahu kalau dia salah memberikan pusaka, Narada langsung mencari Permadi asli dan memberitahu Permadi asli kalau dia telah salah memberikan pusaka kepada Arada yang seharusnya menjadi miliknya. Terjadilah kejar-kejaran antara Permadi dan Arada sampai akhirnya terjadi pertempuran antara Permadi dan Arada, dan imbang. Tetapi Permadi hanya berhasil mendapatkan sarung pusaka Kunta, dan Arada mendapatkan pusakanya sungguh ajaib. Tali pusar Jabang Tutuka berhasil dipotong menggunakan sarung pusaka Kunta. Bersamaan dengan itu terdengarlah suara petir menggelegar dan masuklah sarung pusaka Kunta ke dalam perut Jabang Tutuka. Melihat hal itu Sri Kresna berpesan bahwa suruh hati-hati sama orang yang memegang pusaka Kunta, karena di tangan orang itulah patinya anak ini. Setelah semua selesai Jabang Tutuka pun dibawa ke Kayangan untuk dijadikan jago Kayangan menghadapi serbuan dari kerajaan Giling Wesi. Narada pun berangkat bersama Jabang Tutuka, disertai punakawan ke Kayangan. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang. Jabang Tutuka pun tewas atas perintah Batara Guru. Jabang Tutuku disuruh dibawa ke Yamadipati untuk digodok, dimasukkan ke dalam cetakan orang, dilebur bersama senjata-senjata sakti para dewa, dan digodok di kawah candra di muka. Akhirnya cetakan pun diangkat dan kini tampaklah tubuh perkasa Satria Kayangan. Jabang Tutuka pun diberi gelar Gatot Kaca dan dianugerahi Krehanta Kusuma.
dan beberapa ajian sakti. Setelah itu Gatot Kaca pun maju kembali ke medan pertempuran. Dengan bengis mereka bertempur dan akhirnya Seketu pun mati di tangan jago kayangan. Mendengar patihnya mati, Naga Percona pun marah dan berangkat balas dendam ke kayangan, namun lagi-lagi dapat digagalkan Raden Gatot Kaca. Ya sekarang Jabang Tutu Kasdah menjelma menjadi satria peningit otot baja kulit besi, satria dari Pringgandani, putra Bima. Namun Raden Gatot Kaca juga tidak sempurna. Gara suatu masalah ketika berdebat dengan pamannya soal masalah permadi sekra, tidak sengaja Gatot Kaca memukul pamannya sampai meninggal dan mokswa. Dalam mokswanya pamannya berucap bahwa kelak di Baratayuda dia sendiri yang akan menjemput kematian Raden Gatot Kaca. Waktu pun berlalu hingga saat hari penentuan pun tiba. Gatot Kaca menjadi senopati untuk maju ke medan perang melawan senopati dari pihak musuh, yaitu pamannya sendiri. Namun kali ini yang maju ialah Raden karena Raja Awangga, orang yang punya senjata sakti kunta. Raden Gatot Kaca bertempur dengan gagah berani dan banyak jatuh korban di pihak musuh. Meskipun Gatot Kaca sangat sakti, tidak mempan senjata, kulitnya sekeras baja, tapi takdir sudah ditentukan. Karma dari membunuh pamannya sendiri kini terlaksana. Saat pamannya mengeluarkan senjata kunta, Gatot Kaca terbang, namun apa daya sudah digariskan bahwa Raden Gatot Kaca harus gugur di pertempuran dan Kunta Wijayandanu kembali ke sarungnya. Maka gugurlah Gatot Kaca sebagai pahlawan bangsa. Jasadnya membesar sebesar